Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis perancangan inovasi siklus fungsi sumber daya manusia, perencanaan manajemen stres pada perusahaan, dan peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri 4.0 pada sektor elektronik. Anggota kami terdiri dari Fernanda Yeronika, Gladys Kristiani, Melisa, Pradino Kusumo, dan Ferliana Eljagi. Di era revolusi industri ini, kita dihadapkan dengan perubahan-perubahan fundamental termasuk di dalam gaya hidup, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain. Pada masa pandemi yang terus berlanjut, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk ketidakstabilan ekonomi. Di tengah ancaman dan persaingan yang tinggi ini, sektor industri yang masih terus bertahan dan selalu berkembang adalah sektor industri elektronik. Sektor industri elektronik dikenal sebagai industri yang paling sukses dalam membangun rantai pasokan di seluruh dunia. Kami memilih perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia sebagai objek yang akan kami analisis yang bergerak pada sektor elektronik. Dalam menciptakan produk dan layanan yang unggul bagi masyarakat, Samsung sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai tujuan perusahaannya. Alasan lain kami memilih Samsung Indonesia adalah karena Samsung terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang Samsung miliki. Oleh karena itu, selama proses untuk menajukan dan mensejahterakan sumber daya, tentunya akan menghadapi permasalahan yang kemungkinan memicu terhambatnya tujuan tersebut. Kondisi-kondisi yang terjadi demikian yang berakibat pada penurunan kinerja karyawan dengan kurangnya interaksi langsung seperti dalam mengadakan program pelatihan di mana pentingnya melaksanakan pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan pada situasi ini. Berdasarkan penglihatan kami terhadap PT Samsung Electronics Indonesia, standar sumber daya manusia yang dijunjung tinggi menghantarkan perusahaan tersebut kepada kesuksesan dan keberhasilan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan analisis terhadap fungsi sumber daya manusia, manajemen stres, dan peran kunci adaptive leadership di PT Samsung Electronics Indonesia sebagai kunci keberhasilan perusahaan tersebut di era industri 4.0 saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 3, yaitu tentang analisis dan pembahasan manajemen SDM. Analisis pekerjaan pada Samsung Indonesia diperoleh hasil yakni pihak Samsung sudah melakukan analisis mengenai jabatan dan perencanaan SDM yang sesuai pada posisi tersebut sebelumnya. Adapun yang bertanggung jawab untuk menganalisis jabatan adalah mereka yang berada pada Departemen Human Resource. Dengan adanya analisis jabatan dan perencanaan SDM yang tepat akan memberikan arahan yang jelas bagi manajemen untuk menentukan metode yang tepat dalam proses rekrutmen di masa depan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, Samsung Indonesia memiliki struktur jabatan beserta job desk yang jelas. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Presiden Direktur dibantu oleh seorang Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan dan 4 direktur dari Audio Video Division atau Divisi Audio Video, Sales Division atau Divisi Penjualan, Optical Media Division atau Divisi Media Optik, dan Visual Display Division atau Divisi Tampilan Visual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan tenaga kerja. Samsung memiliki siklus perencanaan tenaga kerja tahunan. Penerimaan karyawan disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan penambahan tenaga yang terlebih dahulu dianalisis oleh bagian perusahaan yang bertanggung jawab atas perencanaan penerimaan karyawan baru melalui prosedur rekrutmen yang ditetapkan. Calon karyawan yang diterima adalah yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, keahlian, sesuai dengan persyaratan jabatan. Mereka yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yang dapat menyelesaikan masa percobaan dan dinyatakan lulus, dapat menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, karyawan tetap akan mendapat surat pengangkatan yang ditetapkan dengan SKD atau surat keputusan direksi. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi terpenuhinya kebutuhan Samsung Electronics Indonesia dan tantangan perencanaan tenaga kerja yang sedang dihadapi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide 4, yaitu tentang analisis rekrutmen. Berdasarkan hasil analisis kami, ada beberapa metode rekrutmen pada PT Samsung Electronics Indonesia. Yang pertama, melalui iklan atau job advertisement melalui situs web dan media sosial seperti Facebook, Google Careers, dan LinkedIn. Pada sektor industri bidang elektronik terjadi perubahan pada sistem kerja dan pencarian kerja karena pandemi selama tahun 2020 sampai sekarang. Yang kedua, memanfaatkan perusahaan penyedia tenaga kerja atau employment and recruitment agencies. Ketiga adalah melalui rekomendasi dari internal perusahaan itu sendiri atau employee referral. Misalnya karyawan boleh merekomendasikan kerabat atau teman mereka yang akan cocok untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi dan wawancara. Proses seleksi dan wawancara yang dilakukan oleh PT Samsung Electronics Indonesia adalah yang pertama administrasi, yaitu menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi data-data pribadi dari calon pelamar yang akan dikirim melalui email ke pihak HRD Samsung. Yang kedua adalah melakukan tes psikotes dan tes kemampuan bahasa Inggris. Hal ini diperlukan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris calon pelamar dan hasil psikotes yang akan menjadi pertimbangan bagi pihak HRD. Yang ketiga adalah interview oleh manajer HRD yang dilakukan di perusahaan. Pertanyaan yang diajukan akan lebih spesifik mengenai pengalaman kerja serta latar belakang dari calon pelamar. Biasanya manajer lebih menyukai jawaban secara rinci. Bentuk selection interview adalah panel interview, yaitu terdiri dari 2 atau lebih pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan. Tujuan dari wawancara panel yaitu untuk memperoleh berbagai perspektif tentang calon pelamar. Keempat adalah tahap pemeriksaan kesehatan. Memprediksi dini masalah kesehatan yang mungkin terjadi sebagai risiko di tempat kerja dan mencegah perkembangan lebih lanjut. Penutupan dari proses rekrutmen adalah offering letter yang berisi pernyataan tertulis. Penutupan dari proses rekrutmen adalah offering letter yang berisi pernyataan tertulis serta penawaran yang akan diberikan oleh PT Samsung Electronics Indonesia. Biasanya perusahaan akan memberikan waktu hingga seminggu bagi pelamar untuk memutuskan tawaran tersebut. Metode pelatihan. Samsung memberlakukan beberapa metode pelatihan seperti pelatihan dengan instruktur menggunakan ruang kelas dengan materi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, metode pelatihan menggunakan simulasi bagi karyawan yang ditempatkan pada bidang yang memiliki resiko tinggi dan bagi mereka yang akan diposisikan di lapangan. Selanjutnya, metode pelatihan karyawan secara langsung yang bertujuan untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh karyawan sehingga akan memperoleh pengalaman. Pelatihan ini dilakukan secara langsung di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah metode pelatihan diskusi grup dan kegiatan yang dipimpin oleh instruktur kemudian diawasi oleh supervisor. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Metode penilaian. Metode penilaian Samsung Electronics Indonesia adalah menggunakan metode manajemen by objective atau MBO, yaitu mewajibkan setiap karyawan untuk menyusun konsep target jangka pendek dan kemudian mendiskusikannya dengan manajer mereka. Dengan metode ini dapat dilaksanakan pada pekerjaan yang outputnya dapat diukur secara kuantitatif, misalnya karyawan yang bekerja pada bagian pemasaran. Hasil kinerja mereka dapat diukur, yaitu dengan menghitung jumlah penjualan. Adapun langkah-langkah dari penerapan metode penilaian kinerja manajemen by objective, yakni menetapkan tujuan perusahaan, tujuan tiap departemen, diskusi antara kepala departemen dengan seluruh karyawan pada departemen masing-masing, tujuan individu, peninjauan kinerja yang dihasilkan, serta feedback. Penerapan metode manajemen by
objektif memiliki keuntungan bagi Samsung karena hasil evaluasi kinerja karyawan dinilai lebih objektif. Peraturan kerja atau peraturan perusahaan. Peraturan kerja di Indonesia sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Samsung Electronics Indonesia menerapkan peraturan tersebut seperti pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi setiap pekerja mendapat perlakuan yang sama dari perusahaan. Kemudian pasal 1 ayat 27 sampai 29 terkait jam kerja yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dan 6 hari kerja. Pasal 9 sampai 30 terkait pelatihan kerja. Samsung Electronics Indonesia sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Selain peraturan, juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap karyawan agar semuanya berjalan secara transparan dan jelas. Selanjutnya adalah penerapan K3 atau keselamatan kerja. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, kami mendapatkan informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja di bidang elektronik. Karakteristik industri elektronik adalah saat mengoperasikan mesin maupun peralatan dengan tenaga yang besar. Mesin atau peralatan tersebut bisa beroperasi secara otomatis atau beroperasi dengan menggunakan bahan kimia yang korosif. Kami menemukan kecelakaan kerja yang terjadi di bagian production department, bagian industri, terbagi menjadi 3 golongan bahaya, yaitu bahaya kimia, bahaya fisik, dan ergonomik. Saya Fernanda Yeronika akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh PT Samsung Electronics Indonesia menyesuaikan dengan status karyawan sebagai karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap menerima upah yang telah ditentukan oleh top manajemen, sedangkan karyawan kontrak menerima upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku. Pemberian kompensasi yang dilakukan oleh Samsung Electronics Indonesia adalah pemberian gaji dan pemberian insentif atau bonus. Berdasarkan hasil analisis kompensasi karyawan, pada Samsung Electronics Indonesia diketahui bahwa imbalan finansial yang diterima oleh karyawan sangat teratur. Kami juga menemukan bahwa mereka yang bekerja di Samsung Electronics Indonesia merasa bahwa gaji yang diberikan oleh perusahaan memuaskan. Samsung juga memberikan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kesehatan, transportasi, dan uang lembur kepada karyawannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik. Kode etik adalah peraturan internal perusahaan yang berisi sistem nilai, etika bisnis, dan etika kerja yang dituangkan secara tertulis. Berikut ini adalah kode etik yang ditetapkan pada PT Samsung Electronics Indonesia, seperti mematuhi hukum dan standar etika, menjaga kebudayaan yang bersih, menghargai pelanggan, pemegang saham, dan karyawan, peduli dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, serta bertanggung jawab secara sosial. Persepsi karyawan terhadap kode etik perusahaan yang berlaku dinilai sebagai sesuatu yang penting, positif, dan bermanfaat untuk karyawan dan perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terdapat beberapa karyawan yang merasa terbebani dengan kode etik yang telah ditetapkan tersebut, sehingga beberapa karyawan juga melanggarnya. Penyimpangan seperti ini dapat merugikan perusahaan. Namun, hasil dari analisis yang diperoleh menyatakan bahwa sebagian besar karyawan Samsung Electronics Indonesia menerima kode etik yang ditetapkan oleh Samsung. Analisis strategi dan perancangan pengelolaan stres kerja pada karyawan PT Samsung Electronics Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis strategi dan perancangan pengelolaan stres kerja pada karyawan PT Samsung Electronics Indonesia. Definisi stres adalah ketika terlalu banyak tuntutan yang dibebankan yang menyebabkan efek buruk pada kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Ini menurut Rachel Murad dan Hendik pada tahun 2018. Dari hasil analisis pengelolaan stres kerja pada PT Samsung Electronics Indonesia, kami melihat masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan masih kurang dalam mengatasi permasalahan karyawan Samsung terkait stres kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperoleh beberapa aspek yang perlu PT Samsung Electronics Indonesia perhatikan dan tingkatkan untuk mengelola stres kerja pada karyawan, yaitu goal setting, employee involvement, employee sabbaticals, dan wellness programs.
goal setting. Dari hasil analisis kami melalui studi literatur terkait penetapan tujuan PT Samsung Electronics Indonesia, kami menemukan hal-hal yang memicu stres berlebihan di tempat kerja. Beban yang ditanggung oleh karyawan Samsung dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan dapat memicu stres kerja. Mereka bekerja membawa citra perusahaan di pundak mereka selama bekerja dimanapun dan posisi mereka bekerja. Oleh sebab itu, secara individu diharapkan para karyawan PT Samsung Electronics Indonesia mampu untuk mengelola stres mereka yang harus didukung bersama upaya dari perusahaan. Manajer harus mendampingi bawahannya untuk terus bergerak bersama sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 10, yaitu tentang employee involvement. PT Samsung Electronics Indonesia berupaya menciptakan lingkungan kerja terbaik bagi karyawannya. Pihak Samsung secara teratur mendengarkan karyawan mereka melalui saluran komunikasi yang dipertahankan pada setiap lokasi. Operasi, top manajemen mendengarkan karyawan dengan penuh perhatian berdasarkan budaya komunikasi terbuka. Adapun tujuannya adalah untuk menjaga dan mengembangkan hubungan antara atasan dan karyawan yang saling kooperatif dan hidup berdampingan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Saat mengalami masa tidak nyaman selama bekerja, karyawan PT Samsung Electronics Indonesia bisa memanfaatkan saluran penyelesaian keluhan yang disediakan pada situs resmi Samsung. PT Samsung Electronics Indonesia menjamin anonimitas karyawan yang menggunakan saluran penyelesaian keluhan serta kerahasiaan informasi yang didapatkan melalui saluran tersebut. Selanjutnya adalah employee sabbaticals. PT Samsung Electronics Indonesia menyediakan berbagai sistem dan program tunjangan bagi karyawan, seperti perpanjangan periode telecommuting, cuti infertilitas, cuti hamil atau bersalin, fasilitas penitipan anak, dan lainnya, guna meningkatkan kualitas hidup karyawannya. Kami menyarankan sabbaticals pay-off atau cuti panjang berbayar harus diterapkan pada perusahaan untuk menjaga karyawan tetap termotivasi dan mencegah stres kerja berlebih. Cuti panjang jarang ada di dunia bisnis, hanya sekitar 4% perusahaan yang menawarkan cuti panjang berbayar menurut laporan penelitian manfaat karyawan Society for Human Resource Management pada tahun 2011. Perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat membayar karyawan yang tidak bekerja, sebab karyawan dapat mengambil alih pekerjaan karyawan yang mengambil cuti panjang. Dari hasil analisis kami terhadap perancangan pengelolaan stres kerja di PT Samsung Electronics Indonesia, cuti panjang salah satu tunjangan yang perlu dipertimbangkan bagi karyawan, karena Samsung termasuk ke dalam bidang usaha teknologi yang serba cepat dan memiliki risiko stres kerja yang tinggi. Serta hal ini mungkin lebih mudah bagi Samsung yang memiliki sumber daya yang tidak sedikit. Program kesehatan karyawan adalah suatu program yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesehatan baik secara fisik dan mental karyawan. Kesehatan dan kesejahteraan karyawan akan memiliki efek pada produktivitas dan keuntungan bagi perusahaan. Pada PT Samsung Electronics Indonesia, berdasarkan hasil analisis kami, untuk aspek wellness program sangat jarang dilakukan untuk menjadi solusi dalam mengelola stres kerja pada karyawannya. Oleh karena itu, kami menyarankan perlunya rancangan wellness program yang tepat secara individual dan organisasional. Secara individual adalah di saat karyawan merasa tegang dan sedang dalam kondisi tidak nyaman saat bekerja, maka karyawan tersebut perlu untuk time out terlebih dahulu, seperti pergi ke area terbuka untuk menghirup udara segar untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Perusahaan juga dapat menyediakan tempat olahraga bagi karyawan sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan jika karyawan dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Rancangan selanjutnya adalah melalui bimbingan medis seperti layanan pemeriksaan oleh dokter, psikiater, dan psikolog supaya mereka mendapatkan hal-hal yang disarankan oleh para ahli tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi stres saat dihadapkan pada pekerjaan mereka. Selanjutnya, kami akan membahas tentang peran kunci adaptive leadership pada perusahaan Samsung Electronics Indonesia. Adaptive leadership
yang dimiliki oleh PT Samsung Electronics Indonesia berfokus pada 4 dimensi yang dapat membantu para pemimpin untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan yang tidak terduga. Navigating Business Environment. Samsung menilai berbagai faktor yang dapat menjadi risiko bagi perusahaan dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti dan menetapkan tindakan pencegahan untuk mengelola risiko secara efektif. Kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi setiap lingkungan, sektor ekonomi, termasuk perubahan besar dalam cara kerja, karyawan yang mulanya bekerja di kantor namun harus melakukannya di rumah. Dalam kegiatan bisnis di Samsung pasti akan ada resiko yang muncul dari masyarakat global yang selalu berubah. Semua karyawan harus siap menghadapi resiko tersebut dengan cepat dan tepat sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, PT Samsung Electronics Indonesia menerapkan budaya terbuka, di mana karyawan didorong untuk membuat keputusan dan bertindak proaktif dengan rasa memiliki. Samsung mengandalkan upaya kolektif karyawan untuk mencegah dan minimalkan risiko perusahaan. Penting untuk mendiskusikan berbagai hal satu sama lain, karena itu akan mengarah pada wawasan baru. Merupakan hak dan tanggung jawab karyawan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, menggunakan panduan dari pedoman perilaku global dan pedoman perilaku bisnis. Leading with empathy. Pemimpin adaptif menciptakan sikap karyawan bukan memecah dan menaklukkan karyawan. Pada PT Samsung Electronics Indonesia, saat memberikan instruksi, pemimpin dilarang mengarahkan bawahan untuk melakukan pekerjaan yang baik melanggar hukum yang berlaku serta kebijakan dan prosedur Samsung, atau tidak relevan dengan bisnis itu sendiri. Tidak disengaja melakukan bisnis, baik didorong oleh perasaan fisik ataupun mental, juga dilarang. Selain itu, pemimpin adaptif akan memberi penghargaan kepada karyawannya dengan otonomi PT Samsung Electronics Indonesia yang mengadopsi pada standar evaluasi kinerja yang diakui secara global untuk memastikan bahwa karyawan mereka diperlakukan secara adil, sesuai kompetensi dan prestasinya, sehingga memberikan kesempatan yang lebih baik kepada individu-individu berbakat untuk berprestasi sebagai profesional. Samsung juga menyediakan berbagai sistem dan program tunjangan karyawan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan. Samsung akan menghormati hak asasi semua karyawan dan tidak akan mendiskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, asal negara, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, agama, latar belakang daerah, cacat fisik, status perkawinan, ataupun karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide 15, tentang learning through self-correction and reflection. Pemimpin adaptif yang diterapkan oleh Samsung mendorong mereka untuk bereksperimen dan berinovasi. Mereka terus melakukan investasi yang berani dan berkelanjutan serta mengeksplorasi budaya dan tren gaya hidup. Setiap percobaan inovasi yang dilakukan tidak terlepas dari kegagalan. Namun, kegagalan tersebut dijadikan sebagai pelajaran untuk masa depan oleh Samsung. Samsung juga memastikan bahwa mereka selalu menyadari apa yang dipikirkan oleh pelanggan mereka. Mereka berinovasi hari ini untuk menciptakan hari esok yang lebih baik berdasarkan pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan orang. Dalam meningkatkan desain produk, distribusi, dan layanannya, Samsung menerima permintaan dan saran yang dibuat oleh pelanggan dan mitra mereka untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan, gaya hidup, dan perubahan perilaku pelanggan mereka. Dengan semua informasi tersebut, Samsung dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta memberikan peluang bagi Samsung untuk meresponnya dan memasukkannya ke dalam strategi. Great Win-Win Solution. Pemimpin adaptif menghargai platform untuk bekerja sama dan serta memberikan peluang bagi Samsung untuk meresponnya dan memasukkannya ke dalam strategi.
Pemimpin adaptif menghargai platform untuk bekerjasama dan membangun kerjasama di atasnya. Samsung berusaha untuk menjaga dan mengembangkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan hukum etika bisnis dan saling menghormati. Samsung juga secara aktif mengupayakan peningkatan hasil investasi bagi pemegang saham dengan memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan yang transparan dan sehat. Tidak hanya sekedar fokus pada pertumbuhan laba dan pendapatan, Samsung juga menghormati tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan dengan mengumumkan informasi keuangan dan perusahaan utama dengan itikat baik dan tepat waktu. PT Samsung Electronics Indonesia terus mengembangkan dan mengimplementasikan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Mendorong kesinambungan model bisnis perusahaan antara tujuan dan profit dengan cara digitalisasi. Saat perusahaan dapat menghadapi turbulensi yang terjadi dengan tepat, perusahaan akan menjadi lebih mudah beradaptasi. Samsung melibatkan pemegang saham dan pelanggannya dalam melakukan segala upaya untuk berhubungan dengan customers mereka dengan gaya yang sopan dan adil berdasarkan keyakinannya bahwa Samsung Electronics ada karena pelanggannya. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan analisis mengenai fungsi manajemen pada PT Samsung Electronics Indonesia, diperoleh hasil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Pertama, hasil analisis pekerjaan Samsung Electronics Indonesia adalah sudah ditetapkannya jabatan dan deskripsi pekerjaan yang sesuai dan tepat. Namun Samsung masih menggunakan metode analisis pekerjaan dengan secara tradisional. Industri 4.0 pada sektor elektronik terus mengalami peningkatan persaingan. Siklus hidup produk yang tidak bertahan lama dan inovasi-inovasi teknologi yang terus berubah dengan cepat berdasarkan kebutuhan konsumen saat ini. Kami menyarankan diperlukannya pendekatan strategis untuk analisis pekerjaan di Samsung Electronics Indonesia dapat menyajikan kerangka kerja dengan mudah agar dipahami serta mendiskusikan implikasi bagi perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja Samsung Electronics Indonesia, yaitu melakukan beberapa hal sebelum membuka kesempatan bagi calon pelamar kerja jika ingin bekerja bersama Samsung, seperti menganalisis kebutuhan tenaga kerja, penerimaan karyawan baru yang memenuhi kriteria perusahaan, menjalani tahapan pelatihan, dan penempatan posisi atau jabatan yang kosong untuk diisi oleh karyawan yang sudah direkrut. Kami menyarankan bagi Samsung untuk menambahkan aspek kelincahan untuk perencanaan tenaga kerja, karena kondisi industri elektronik saat ini yang cukup kompleks dan cepat mengalami perubahan seiring perkembangan kemajuan teknologi. Para pemimpin dan manajemen SDM harus berupaya untuk mengkonfigurasi bakat dan sumber daya menuju tenaga kerja yang paling efektif serta memperhitungkan pembaruan kondisi yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang serba tidak pasti ini. Ketiga, sistem rekrutmen Samsung Electronics Indonesia dengan menggunakan job advertisement dan media sosial resmi Samsung, Google Career, dan LinkedIn. Sumber tenaga kerja yang diperoleh Samsung mencakup dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Kami menyarankan untuk Samsung menggunakan situs resmi Samsung untuk calon pelamar yang ingin melamar kerja agar bisa mengirim persyaratan yang dibutuhkan tanpa melalui pihak ketiga. Kemudian proses seleksi dan wawancara diawali dengan proses administrasi yang menyerahkan dokumen-dokumen sebagai salah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, proses tes psikotes dan tes bahasa Inggris. Proses wawancara dengan tipe selection interview oleh manajer HR perusahaan dan diakhiri dengan proses medical check-up. Kami menyarankan perbedaan pada tahap seleksi untuk menyesuaikan dengan departemen yang berfokus pada keahlian masing-masing calon pelamar, seperti tahapan seleksi bagian produksi agar menambah proses tes keahlian, sedangkan sales departemen melakukan proses tes komunikasi. Dan yang kelima, metode pelatihan yang dilakukan oleh Samsung Electronics Indonesia adalah menggunakan pelatihan dengan instruktur dengan mempersiapkan materi, simulasi bagi karyawan yang akan bekerja dengan risiko yang tinggi, seperti penggunaan perangkat lunak, pelatihan langsung di tempat kerja, dan diskusi grup yang dipimpin oleh instruktur serta diawasi oleh supervisor. Metode penilaian kinerja yang digunakan adalah metode Management by Objective atau MBO,
di mana pekerja yang outputnya diukur secara kuantitatif seperti menghitung jumlah penjualan dari karyawan yang bekerja pada bagian pemasaran. Kami menyarankan untuk juga menggunakan Behaviorally Accurate Rating Scale atau BARS untuk menilai dimensi perilaku kerja karyawan. Kemudian ketaatan karyawan terhadap peraturan yang berlaku di perusahaan yang berlandaskan peraturan kerja yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Samsung Electronics Indonesia cukup baik dalam mengimplementasikan peraturan sebagai pedoman bekerja dengan baik dan benar. Disiplin tentang peraturan kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kami juga menyarankan agar Samsung memasukkan peraturan ketenagakerjaan bagi karyawan penyandang disabilitas, agar mendapat kesempatan bekerja dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi, serta melengkapi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi karyawan penyandang disabilitas. Selanjutnya, implementasi K3 oleh Samsung Electronics Indonesia mencakup hampir seluruh aspek yang dinyatakan dalam teori, seperti penerapan K3 dalam masa pandemi COVID-19 dalam mencegah penyebarannya. Kami menyarankan karyawan Samsung untuk dibekali dengan buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan. Manajer juga dapat memberikan sosialisasi rutin mengenai hal ini agar karyawan selalu waspada dan terhindar dari risiko kecelakaan saat bekerja. Kemudian kompensasi yang diberikan kepada karyawan menyesuaikan dengan posisi karyawan di perusahaan sebagai karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan menerima upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku. Kami menyarankan Samsung untuk menggunakan sistem kompensasi seperti compensable factors yang bisa memenuhi prinsip transparansi informasi mengenai kriteria dan perhitungan untuk penentuan nilai gaji pokok karyawan. Yang terakhir adalah kode etik yang diterapkan oleh Samsung Electronics Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Samsung menggunakan 5 indikator, yakni mematuhi hukum dan standar etika, menjaga kebudayaan yang bersih, menghargai stakeholders, peduli terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Kami menyarankan dibentuknya sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan kode etik kepada seluruh karyawan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi karyawan mengenai kode etik perusahaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis mengenai strategi pengolahan stres kerja karyawan pada PT Samsung Electronics Indonesia, diperoleh hasil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Penetapan tujuan atau goal setting pada Samsung Electronics Indonesia sering menjadi hal yang memicu stres dan tekanan pada karyawan. Karyawan berpikir jika hasil yang mereka bekerjakan tidak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan, maka akan berpengaruh pada kinerja mereka di masa yang akan datang. Samsung mengharapkan karyawannya untuk lebih bijak dalam mengurangi kejenuhan mereka saat bekerja secara individu. Kami menyarankan bagi Samsung untuk bisa mengatur tujuan mereka seperti tidak terlalu menuntut karyawan untuk harus mencapai target mereka. Memberikan motivasi dan dukungan melalui pembagian beban kerja kepada karyawan yang lain agar tidak terlalu memberatkan. Dan yang kedua adalah employee involvement. Para pemimpin serta terbuka melibatkan karyawan mereka untuk menuju sebagai perusahaan dengan lingkungan kerja yang baik melalui budaya dan komunikasi, menjaga dan mengembangkan hubungan antara pemimpin dan karyawan untuk saling kooperatif. Samsung telah menaruhkan layanan keluhan bagi karyawan mereka melalui situs web resmi Samsung. Kami menyarankan untuk Samsung agar bisa menjalin hubungan dengan karyawan lama dan karyawan baru secara harmonis dan memperkuat rasa kekeluargaan di perusahaan. Melibatkan karyawan dalam diskusi dan membuka karyawan untuk bersuara terhadap pemikiran dan pendapat mereka dalam mengambil keputusan yang akan dibuat oleh pemimpin. Yang ketiga adalah employee sabbatical. Samsung memberikan tunjangan berupa cuti, yaitu cuti hamil dan melahirkan, serta cuti hari raya bagi karyawannya. Mendapat cuti merupakan salah satu motivasi yang akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan meningkatkan kualitas hidup. Kurangnya informasi yang diperoleh mengenai tunjangan lainnya membuat inisiatif kami untuk menyarankan cuti panjang berbayar bagi karyawan yang sudah mengabdi kepada Samsung kurang lebih 7-20 tahun ke atas, agar mendapat kesempatan untuk melakukan hal lain yang tidak bisa mereka lakukan karena sibuk bekerja. Pemberian jangka waktu cuti umumnya sekitar 4 minggu sampai 8 minggu. Dan yang keempat adalah wellness programs. Kesehatan mental dan fisik serta kesejahteraan karyawan sangat penting bagi Samsung karena hal ini akan mempengaruhi produktivitas Samsung. Wellness program jarang dilakukan sebagai pendekatan dan mengatasi stres kerja karyawan.
Oleh karena itu, kami menyarankan wellness program ini ditingkatkan di Samsung Electronics Indonesia secara individual maupun organisasional. Perusahaan perlu mengadakan acara olahraga bersama dan menyediakan konsultasi dengan dokter, psikiater, dan psikolog untuk memeriksa kesehatan fisik dan mental mereka, dan membagikan hal-hal yang membuat mereka tertekan selama bekerja supaya mendapat solusi yang benar dan tepat dari ahlinya. Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis mengenai peran kunci dari adaptive leadership pada PT Samsung Electronics Indonesia, diperoleh hasil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, Samsung menilai faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan pada lingkungan yang serba tidak pasti dan kompleks saat ini. Situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh sektor ekonomi, khususnya sektor elektronik. Perubahan akan kebutuhan teknologi yang tinggi tentu membuat Samsung harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga kepemimpinan adaptif sangat berpengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu, kami menyarankan Samsung Electronics Indonesia menerapkan budaya dengan terbuka, yakni karyawan didorong dalam mengambil keputusan dan bertindak proaktif dengan rasa memiliki. Yang kedua, Samsung memberikan instruksi seperti sebagai pemimpin dilarang untuk mengarahkan karyawan untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan, seperti melanggar peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemimpin adaptif memberi motivasi kepada karyawannya. Samsung mengadopsi standar evaluasi kinerja yang sudah diakui secara global bahwa karyawan diperlakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan, sehingga memberikan peluang lebih baik bagi individu lain untuk terus menghasilkan kinerja yang memuaskan. Kami menyarankan Samsung untuk lebih berfokus pada kualitas hidup karyawan dan mementingkan sumber daya dengan lebih baik. Ketiga adalah mempertahankan komitmen berkelanjutan terhadap perubahan dan inovasi di lingkungan bisnis berdasarkan tujuan perusahaan. Kepemimpinan adaptif yang diterapkan Samsung mendorong karyawan untuk terus bereksperimen dan berinovasi. Secara berkala, kegagalan bisa saja terjadi, namun Samsung menjadikan sebuah kegagalan sebagai bagian dari pengalaman di masa yang akan datang. Samsung menerima kritik dan saran yang dibuat oleh konsumen dan mitra mereka guna memperoleh pemahaman tentang kebutuhan, gaya hidup, dan perubahan perilaku konsumen mereka. Dan yang terakhir adalah Samsung berusaha menjaga dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan hukum dan etika dalam berbisnis. Tidak hanya fokus pada laba dan pendapatan, tetapi juga sosial. Kami menyarankan memperkuat kesinambungan model bisnis perusahaan antara tujuan dan profit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami berharap semoga pemahaman ini dan presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.